Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Jago Matematika. Belajar matematika bersama kami. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sifat perpangkatan bilangan bulat dan akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Sifat pertama yaitu ada seperti ini ya. Tanda kurung A kali B kemudian pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Nah, di sini kita kotakkan. Jadi ini rumus atau sifat pertama, sifat perpangkatan. Jadi misalnya teman-teman menemukan soal seperti ini, A kali B dalam kurung pangkat N, itu sama aja pangkatnya itu pada setiap angka ini. Sebenarnya ini cuma permisalan ya, ini angka dan ini angka. Jadi seperti A pangkat N kali B pangkat N. Kita contohkan di sini, contoh. Nah, yang pertama, contoh pertama kita simbolkan dengan A. Itu misalkan 2 kali 3 pangkat 2. Nah, di sini tuh seperti 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, gitu ya. Kemudian 2 pangkat 2 hasilnya 4 dikali 3 pangkat 2 hasilnya 9. Jika dikalikan hasilnya 36. Misalkan teman-teman ingin mengalihkan di dalam kurung terlebih dahulu, boleh 3 kali 2 hasilnya 6 pangkat 2 dan 6 pangkat 2 hasilnya 36. Sama kan? Sama, hasilnya sama. Jadi bebas teman-teman ingin menggunakan seperti rumusnya ini, ditaruh pangkat pada setiap angka atau dioperasikan di dalam kurung terlebih dahulu. Sekarang yang B. Nah, yang B ini contohnya misalkan di dalam kurung 3 kali 6 pangkat 2. Nah, seperti cara sebelumnya, setiap angka dikasih pangkat yang ada di sini. 3 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 hasilnya 9 dan 6 pangkat 2 hasilnya 36. Jika dikalikan itu hasilnya 324. Sama seperti jika kita kalikan di dalam kurung, yaitu 18 pangkat 2 hasilnya 324. Jadi ya teman-teman, tapi misalkan teman-teman ingin menjumpai seperti ini, A tambah B pangkat N, itu rumusnya beda ya dari ini. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ini beda karena ini khusus untuk perkalian. Yang N pada setiap angka itu khusus perkalian. Jika seperti ini, maka kita jabarkan seperti A pangkat N, kemudian tambah 2 kali A kali B ditambah B pangkat N. Nah, seperti itu. Kita lanjut pada sifat yang kedua. Kita tulis di sini sifat yang kedua yaitu A pangkat N kemudian dibagi B pangkat N itu sama dengan A dalam kurung A bagi B pangkat N. Nah, sebenarnya rumus ini sama ya seperti yang sebelumnya, tapi dibalik. Sebenarnya sama aja seperti ini. A bagi B dalam kurung pangkat N itu sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, itu sama aja ya. Sama aja. Kita buatkan contoh, misalkan yang pertama A. 6 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 itu sama dengan di dalam kurung 6 bagi 2 pangkat 3. Nah, kemudian 6 bagi 2 hasilnya 3, kemudian dipangkatkan 3. Nah, 3 pangkat 3 hasilnya 27. Sama seperti ini, 6 pangkat 3 216, kemudian 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Jika dibagi hasilnya 27. Nah, di sini mungkin rumusnya dibuat seperti ini, berbeda sama yang sebelumnya karena ini dengan cara yang lebih mudah. Jika seperti ini kemudian kita jabarkan seperti ini, tambah susah karena seperti ini sudah mudah ya. Nah, dibagi di dalam kurung terlebih dahulu daripada kita pangkatkan satu-satu kemudian dibagi, itu lebih rumit. Kita bagi terlebih dahulu di dalam kurung kemudian baru dipangkatkan. Kita contohkan yang kedua yaitu B. Nah, contoh yang B di sini ada 18 pangkat 2 bagi 6 pangkat 2. Jika kita pangkatkan satu-satu kan lebih rumit, maka kita dalam kurung buat sifat seperti tadi, 18 dibagi 6 baru pangkatkan 2. Nah, di sini 18 bagi 6 3, pangkat 2 hasilnya 9 ya teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman hafal perkalian pangkat 2, maka di sini kita kerjakan
18 pangkat 2 yaitu 324, dan 6 pangkat 2 hasilnya 36. Jika dibagi menggunakan kalkulator hasilnya 9. Gitu ya teman-teman, sama. Nah, sekarang sifat yang ketiga, yang terakhir pada video kali ini, dan kita lanjutkan pada video selanjutnya, yaitu sifat perkalian. A pangkat N dikali A pangkat M itu sama dengan A pangkatnya itu ditambahkan ya, karena sama-sama A. Jika beda maka tidak bisa. Seperti ini. Nah, ini syaratnya harus A-nya ini sama, atau bilangan berpangkatnya ini sama, dan pangkatnya berbeda. Intinya bilangannya yang sama. Contohnya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, hasilnya 2 pangkatnya ditambahkan. Seperti ini. Menjadi 2 pangkat 5. Hasilnya 2 pangkat 5 yaitu 32. Jika seperti ini dikalikan manual, 2 pangkat 2 4, dan 2 pangkat 3 hasilnya 8. Jika 8 kali 4 itu hasilnya 32. Sama ya teman-teman. Ini cuman sekedar rumus. Misalnya teman-teman ribet menyelesaikan operasi seperti ini, bisa ditambahkan pangkatnya. Kemudian contoh yang kedua, yaitu, nah sini yang pertama ya, A. Yang B yaitu 3 pangkat 3 kemudian dikalikan 3 pangkat 4. Nah, di sini kita tulis 3, kemudian pangkatnya ditambahkan. Karena 3 ini bilangan yang sama, maka kita tulis 3 dan pangkatnya ditambahkan. Karena perkalian bilangan berpangkat. 3 pangkat 7. 3 pangkat 7 hasilnya 2187. Gitu ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan cara manual jika teman-teman merasa lebih mudah. Kalau teman-teman merasa lebih mudah menggunakan cara yang sebelah kanan ini, teman-teman juga bisa berlatih agar bisa menguasainya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini mengenai sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat bagian 1. Jadi bagian 2 kita akan bahas pada video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.